Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Fauzia akan mempresentasikan perbandingan novel Assalamualaikum Calon Imam karya Imam Madaniyah dengan cerita pendek Cinta Laki-Laki Biasa karya Asma Nadia. Pertama-tama saya akan memaparkan sinopsis novel Assalamualaikum Calon Imam karya Imam Madaniyah. Novel ini menceritakan tentang seorang remaja muslimah yang taat bernama Nafisya Kaila Akbar atau Fisya. Ia seorang gadis cantik yang menyimpan trauma masa kecil karena perceraian orang tua ketika usia Fisya menginjak 5 tahun. Pada akhirnya, membuat Fisya membenci sosok ayah dan membuat Fisya tidak percaya pada laki-laki. Maha adil Allah, Fisya masih bisa mendapatkan kesempatan untuk mengenal cinta. Cinta itu Allah titipkan pada pria yang bernama Jidan Ramdhani, teman Fisya sejak kecil yang rumahnya berdiri megah tepat di samping rumah Fisya. Fisya mengharapkan Jidan akan menjadi imamnya di masa depan. Suatu pagi, Fisya berpamitan kepada Umi untuk berangkat ke kampus. Menuju halte terdekat, menunggu bus yang akan membawanya menuju kampus. Fisya sudah berada di dalam bus. Namun ketika sampai alun-alun kota, mobil di depannya malah tidak bergerak atau macet. Kecelakaan beruntun terjadi. Fisya melihat anak kecil dengan penuh luka dan peristiwa itulah pertama kalinya ia bertemu dengan Alif. Alif Syabani Alexis atau yang sering dipanggil dengan Alif adalah seorang dokter bedah rumah sakit dan juga seorang dosen di salah satu universitas dengan fakultas kedokteran. Fisya sudah sampai di rumah. Ketika masuk dan mengucapkan salam, ada banyak orang yang ia temui. Keluarga Jidan dan keluarga Abi ada di rumah itu. Malam itu, Jidan akan datang untuk melamar Shalsa Sabila Akbar, kakak dari Fisya. Pernikahan Jidan dengan Shalsa akan dilakukan tepat setelah Jidan wisuda. Setibalah saatnya, Shalsa dengan Jidan akan menikah. Esok hari tepatnya, Umi mengadakan acara pengajian dengan mengundang para tetangga dan majelis terdekat, juga beberapa anak yatim piatu dari panti asuhan. Acara pengajian itu juga dihadiri oleh Alif. Setelah acara pengajian selesai, waktunya berkumpul keluarga. Lalu di tengah perbincangan, Alif mengutarakan niat baiknya untuk melamar Fisya, tetapi Fisya akan berangkat ke Bosnia untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Namun itu hanyalah niat kedua. Karena niat yang pertama sudah pasti karena Fisya tidak ingin melihat Jidan dengan Shalsa menikah. Menjelang hari penting Jidan dengan Shalsa, penyakit Abi kambuh. Akhirnya Abi dirujuk ke rumah sakit dan dokter yang menanganinya adalah Alif. Abi mengidap penyakit gagal ginjal yang harus menjalani proses cuci darah. Meskipun ada jalan lain yaitu donor ginjal, tetapi masalahnya Abi mengidap diabetes. Luka operasi tidak akan kering dan tensi darah pun naik. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Dan keinginan terakhir Abi adalah menitipkan anak terakhirnya kepada imamnya. Abi ingin melihat Fisya menikah sebelum Abi pergi untuk selama-lamanya. Keinginan Abi pun akhirnya dikabulkan oleh Fisya. Fisya menerima khitbah dari Alif. Abi menikahkan Fisya kepada Alif dengan mahar berupa hafalan surat Ar-Rahman. Tak lama setelahnya, Abi melemah dan Abi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa waktu kemudian, Fisya mengantar Alif untuk menghadiri acara resepsi pernikahan kerabatnya. Di sana, Fisya bertemu dengan Asila. Asila hendak mempertemukan Fisya dengan ayah angkat Alif atau Pak Ajam. Fisya masuk ke dalam rumah, karpet merah masih terpasang di sana. Namun Fisya hanya masuk sampai bagian ruang tamu. Itulah pertama kali Fisya bertemu dengan ayah angkat Alif atau Pak Ajam. Tiba waktunya, Fisya melakukan praktik kerja lapangan di sebuah rumah sakit terspesialisasi, juga rumah sakit tempat penelitian dan pendidikan. Sebulan berlalu, Alif dan Fisya hanya berkomunikasi melalui handphone karena menjalani hubungan jarak jauh. Dan tidak mungkin jika Fisya memintanya untuk datang setiap hari karena Alif pun sibuk dengan pekerjaan dan juga perlu istirahat. Keadaan rumah tangga Fisya dengan Alif semakin hari semakin romantis. Namun, suatu waktu, tidak ada angin, tidak ada hujan, Fisya menyodorkan sebuah amplop yang ternyata itu surat dari pengadilan agama. Hari itu, Fisya wisuda. Ia mendatangi sebuah gedung tempat ia wisuda. Fisya berjalan mengelilingi gedung dan berakhir di koridor lantai 2 dan duduk di kursi. Pandangan Fisya seketika menjadi berat. Ia meminum obat yang selalu dibawa kemanapun ia pergi. Kondisinya semakin melemah. Fisya kehilangan penglihatan atau neuritis optik. Alif kemudian menjatuhkan talaknya tepat saat Fisya kehilangan pandangannya dengan tangan berdarah. Tetapi Fisya enggan untuk dibawa ke rumah sakit karena tidak mau Alif tahu keadaannya.
Namun, keadaan Fisya semakin buruk, hingga akhirnya tetap dibawa ke rumah sakit dan ternyata Fisya mengidap multiple sclerosis, bukan neuritis optik seperti dugaan sebelumnya. 6 bulan kemudian, Alif memilih untuk mengurus perusahaannya di Inggris dan meninggalkan profesi dokter dan dosennya. Tetapi Jida memberitahu Alif jika Fisya tengah dirawat di rumah sakit karena multiple sclerosis. Alif tidak tahu keadaan Fisya jika bukan Jidan yang memberitahunya. Alif kemudian bertemu dengan Fisya. Pernikahan pun terjadi kembali di rumah sakit. Alif menikahi kembali perempuan itu dengan mahar yang sama. Hari esok, Fisya akan dioperasi dan kemungkinan Fisya bisa melihat kembali tetapi tidak akan sembuh total. Ia akan buta warna atau buta senja. Operasi itu mempertaruhkan nyawa. Jika gagal maka Fisya tidak akan selamat. Waktunya Fisya untuk operasi dan Fisya kehilangan tekanan darah yang mengakibatkan ia meninggal. Semua peralatan yang menempel di tubuh Fisya, jahitan pada tubuh Fisya telah diselesaikan oleh Siva. Salsa melepaskan satu persatu alat pada tubuh Fisya. Ketika Salsa hendak mematikan bedside monitor, sesuatu terdengar kembali. Fisya kembali hidup tetapi koma. Ketidaksadaran ini dikarenakan cedera otak akibat operasi yang pernah dilakukan. Setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya Fisya sadar. Namun penyakit Fisya tidak sepenuhnya hilang, tapi tidak separah sebelumnya. Ia mengalami rabun senja. Setelah matahari tenggelam, dunianya kembali gelap. Selanjutnya, sinopsis cerpen Cinta Laki-Laki Biasa karya Asma Nadia. Cerpen Cinta Laki-Laki Biasa ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang soleh berasal dari keluarga sederhana dengan pekerjaan dan penghasilan biasa. Laki-laki itu bernama Rafli, seorang mandor yang bekerja pada salah satu proyek pembangunan perumahan sederhana dan hanya lulusan D3. Dalam kehidupannya, Rafli adalah laki-laki yang soleh. Dimanapun Rafli berada, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, seorang mahasiswi bernama Nania, jurusan arsitek, akan melakukan praktek kerja lapangan. Pada saat yang bersamaan, Rafli bertemu dengan Nania. Nania merupakan mahasiswi yang saat itu dimentori oleh Rafli. Nania tidak hanya mendapatkan bimbingan mengenai ilmu membangun rumah, tapi juga tuntunan untuk menjalani hidup yang lebih penuh arti. Rafli tidak memperlakukan Nania secara khusus. Nania harus ikut bekerja kasar bersama buruh bangunan seperti mengaduk semen, memplester dinding, dan lainnya. Kedekatan Rafli dengan Nania semakin akrab pada saat mereka menghadiri pernikahan anak buah Rafli, yaitu Tole. Saat sedang berbincang-bincang, Rafli mengatakan kepada Nania bahwa ia hanya menjalani ta'aruf saja. 2 tahun berlalu setelah Nania lulus kuliah, Rafli dan Nania tidak saling berkomunikasi. Setelah mendapatkan gelar sarjana S1, Nania menjadi seorang arsitek yang hebat dan menjadi arsitek yang terkenal. Setelah mengetahui kabar Nania melalui majalah yang membuat berita tentang Nania dan karena mendapatkan dorongan dari sang ibu untuk segera menikah, membuat Rafli semakin berani untuk menemui Nania kembali dan mengajaknya untuk ta'aruf. Kemudian Rafli menemui keluarga Nania untuk meminta restu kepada kedua orang tuanya, namun keluarga Nania menolak. Karena keluarga Nania berasal dari keluarga yang terpandang dan kaya, sedangkan Rafli berasal dari keluarga sederhana dan keluarga tidak terpandang. Namun tekad Nania untuk menikah dengan Rafli sudah bulat. Ia percaya bahwa kehidupannya akan bahagia meskipun tidak bergelimang harta. Akhirnya mereka berdua pun menikah dan dikaruniai 2 orang anak, Yasmin dan Yusuf. Di saat Nania telah hidup bahagia, mereka harus menjalani cobaan yang begitu berat. Keluarga Nania masih memandang Rafli dengan sebelah mata. Selain itu, Rafli harus membuktikan cintanya yang begitu besar kepada Nania akibat kecelakaan yang dialaminya. Nania mengalami hilang ingatan atau amnesia sehingga tidak mampu mengingat orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk Rafli. Ketika itu, Rafli sudah merasa kehabisan cara. Akhirnya, Rafli meminta bantuan kepada sahabatnya Nania, yaitu Lulu, untuk berusaha memberikan semangat dan memori Nania. Ingatan Nania belum kembali seutuhnya, namun fisik dan hati Nania sudah mantap untuk kembali ke rumah bersama keluarga kecilnya. Rafli terus berusaha membangkitkan memori Nania. Nania merespon dan berusaha menjadi apa yang dulu ia pernah lakukan. Dengan kesabaran dan kesetiaan Rafli merawat Nania dan menjaga Nania agar sembuh, seketika ingatan Nania itu muncul kembali dan Nania dinyatakan sembuh total. Selanjutnya ialah alur yang terdapat dalam novel Assalamualaikum Calon Imam karya Imam Madaniah dengan cerpen Cinta Laki-Laki Biasa karya Asma Nadia memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan alur maju.
Kemudian tokoh dalam novel Assalamualaikum Calon Imam terdapat 20 tokoh, sedangkan dalam cerpen Cinta Laki-Laki Biasa terdapat 8 tokoh. Lalu latar tempat. Latar yang terdapat dalam novel Assalamualaikum Calon Imam terdapat 15 tempat, sedangkan dalam cerpen Cinta Laki-Laki Biasa terdapat 13 tempat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.